demokratis. Tata kelola kepemerintahan yang demokratis adalah sistem penyelenggaraan pemerintah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, hukum, dan partisipasi rakyat dengan tujuan mewujudkan pemerintah yang adil, transparan, dan tanggung jawab. Tata kelola kepemerintahan yang demokratis menekankan bahwa kekuasaan negara dilaksanakan atas mandat rakyat, dibatasi oleh hukum, serta diawasi melalui mekanisme demokrasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis. Yang pertama yaitu partisipasi masyarakat. Warga negara berhak dan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Yang kedua yaitu supremasi hukum. Pemerintah dijalankan berdasarkan hukum yang adil, ditegakkan secara konsisten dan berlaku bagi semua pihak tanpa kecuali. Yang ketiga yaitu transparansi. Pemerintah membuka akses informasi kepada publik agar kebijakan dapat diketahui dan difahami masyarakat. Yang keempat, setiap pejabat publik wajib mempertanggungjawabkan jabatannya dan kinerjanya kepada rakyat. Yang kelima yaitu responsifikasi. Pemerintah cepat dan tepat menanggapi kebutuhan, keluhan, dan serta aspirasi masyarakat. Dan yang keenam ada keadilan dan non-diskriminasi. Kebijakan publik menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara. Dan yang ketujuh ada efektivitas dan efisien. Pengelolaan sumber daya negara dilakukan secara optimal untuk kepentingan umum. Yang kedelapan, pengawasan dan check and balance. Adanya pengawasan antara lembaga negara dan oleh masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam sistem pengelolaan kepemerintahan ini juga banyak yang melanggar dari prinsip-prinsip atau makna pengelolaan kepemerintahan yang demokratis. Sesungguhnya seperti pada kasus berikut ini yang mana akan diterangkan dan dijelaskan sebagai berikut. Pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi memutus untuk membentuk pengecualian terhadap ketentuan usia minimum 40 tahun dalam UU Pemilu bagi calon yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Setelah diusut, ternyata ada kepentingan kekeluargaan dari putusan Ketua MK tersebut yang memungkinkan menguntungkan satu pihak. Akhirnya dugaan ini dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya hakim yang memutus dicopot dari jabatan hakim ketua MK. Jadi pengelolaan kepemerintahan yang demokratis bukan hanya soal pemilu atau pergantian kekuasaan, tapi tentang bagaimana kekuasaan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, partisipasi rakyat dihormati, dan etika kekuasaan dijaga, maka kepercayaan publik akan tumbuh karena demokrasi yang sehat lahir dari komitmen bersama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan.